Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi amal ibadah yang dengannya insya-Allah mendatangkan kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita melanjutkan kembali kajian kita seputar fikih, di mana pada malam ini kita sudah sampai ke pembahasan tentang aqsamul ghusli, pembagian mandi. Di dalam teks kitab ini disebutkan wal ghuslu qismani, mandi itu ada dua macam, ghuslun mafrudun wa ghuslun mandubun, yaitu mandi yang difardukan atau mandi wajib, dan mandi yang dianjurkan atau mandi sunnah. Nah, pembahasan kita sekarang adalah pembagian mandi, di mana dia terbagi kepada dua. Yang pertama mandi wajib, dan yang kedua adalah mandi sunnah. Nah, pembahasan yang pertama, mandi yang mafrud, mandi yang wajib, definisinya adalah alladzi la tasihhul ibadatul muftaqiratu ila tuhrin bidunihi. Mandi wajib itu adalah yang tidak sah ibadah yang membutuhkan kesucian tanpanya. Artinya apa? Ibadah apapun itu yang memerlukan bersuci itu tidak sah tanpa mandi tersebut. Idza wujidat asbabuhu, apabila terdapat sebab-sebab yang menyebabkan wajibnya mandi. Nah, itulah yang disebutkan definisi dari mandi wajib. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa saja sebab-sebab terjadinya mandi wajib? Apa saja hal-hal yang menyebabkan sehingga mandi tersebut wajib dilakukan oleh seorang mukallaf? Yang pertama al-jinabah, yaitu junub. Yang kedua al-haid, bagi perempuan haid. Kemudian wal wiladah, bagi perempuan yang selesai melahirkan. Kemudian wal maut, dan kematian. Jadi 4 hal ini menyebabkan kita wajib mandi. Yang pertama kondisi junub, yang kedua haid, yang ketiga karena melahirkan, dan yang keempat karena kematian. Nah, tetapi yang keempat ini bukan kita yang mandi lagi, Pak. Ya. Kalau kita yang mandi nanti lari orang yang bertakziah. Ya, mandi yang keempat ini adalah dimandikan. Apabila datang ajal, Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita melalui malaikat Israel, maka habislah sudah jatah waktu kita di dunia. Kita dimandikan, kita disalatkan, kita dikafankan, kita disalatkan, dan kita dikuburkan. Nah, di alam kubur itulah ya awwalu manazilil akhirah, ya, di antara tempat persinggahan menuju hari akhirat. Jadi tempat persinggahan menuju hari akhirat yang pertama itu adalah kuburan. Siapa yang selamat di persinggahan pertama, maka selamatlah
ya akan lempanglah, mudahlah jalan ke depannya. Namun siapa yang tidak selamat di perhentian pertama ini, maka akan bermasalah, ya, dan melaratlah perjalanan-perjalanan selanjutnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga jika sampai waktu itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita untuknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kita bahas, sebab mandi wajib itu adalah janabah. Makna jinabah di dalam asal bahasa Arab, kata-kata junub atau kata-kata jinabah itu maknanya adalah al-bu'du. Al-bu'du itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah jauh. Jadi orang yang berjunub itu adalah orang jauh. Nah, maksudnya apa? Nanti kita uraikan. Nah, dari mana istidlal ini? Syahidnya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-11. Allah taala menceritakan fabasurat bihi an junubin, perempuan itu melihat laki-laki tersebut dari jauh. Jadi kata-kata junub di sana maknanya adalah sesuatu yang jauh. Dan makna jinabah, ya, juga diartikan terhadap dua hal, ya. Yang pertama, maaf cakap, yaitu sperma atau mani yang memancar, ya. Kemudian dimaknai juga jinabah itu adalah jima, hubungan suami istri. Jadi junub itu maknanya secara bahasa adalah jauh. Bisa jadi maknanya adalah mani yang terpancar, bisa jadi maknanya adalah kondisi selesai melaksanakan jima atau hubungan suami istri. Maka artinya apa di sini? Disimpulkan junub itu adalah kondisi di mana kita ghairu tahir, dalam kondisi tidak suci, tidak bersih. Disebabkan apa? Disebabkan dua hal. Yang pertama karena keluarnya mani, dan yang kedua disebabkan oleh jima, hubungan suami istri. Kenapa demikian? Wasummiya bidzalika, dinamakan junub itu terhadap kondisi seseorang itu dalam kondisi tidak bersih. Kenapa? Li'annahu bil jinabati ba'uda an ada'is shalah. Karena dia dengan kondisi junubnya itu dia jauh dari, ya, pelaksanaan salat. Jadi selama dia berjunub, dia jauh, terbatas, tidak diizinkan untuk melaksanakan salat selama di dalam kondisi junub. Maka junub itu maknanya adalah jauh dari diizinkan dia untuk melaksanakan salat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada sebuah tambahan pengetahuan bagi kita. Kata-kata junub itu adalah lafzun yastawi fihil muzakkar wal muannas. Jadi kata-kata junub itu lafaz kata yang dipakai untuk muzakkar dan muannas. Jadi laki-laki yang junub disebut juga junub, perempuan yang junub disebut junub. Jadi junub itu dipakai untuk laki-laki, dipakai pula untuk perempuan. Nah, kenapa? Karena di dalam bahasa Arab biasanya tanda perempuan itu memakai tak marbutah, ya. Tetapi untuk kasus junub, laki-laki muzakkar dan muannasnya sama, ya, kata-kata junub. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kata-kata junub ini juga untuk mufrad dan untuk jamak. Jadi dalam bahasa Arab, si Zaid junub, ya, Zaidun fi junubin, ya, si Zaid ini dalam kondisi junub. Nah, Zaid ini kan satu orang. Nah, misalnya kalau kita katakan
hum fi junubin, ya hum junub, mereka dalam kondisi junub. Jadi kata-kata junub itu dipakai juga untuk jamak. Jadi si fulan dalam bahasa Arab khabarnya junubun, maknanya adalah mereka semua dalam kondisi junub. Jadi kata junub itu satu kalimat yang dipakai untuk muzakkar dan muannas, dipakai untuk satu dan jamak, ya menunjukkan kata junub ini berdiri sendiri di dalam aturan bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebab pertama mandi wajib itu dikarenakan junub. Itu yang pertama. Nah, lalu sebab junub ini ada dua. Jadi sebab mandi wajib itu adalah junub, dan sebab disebut dia sebagai junub ada dua hal. Yang pertama, nuzulul mani minar rajuli awil mar'ah, turunnya mani baik dari laki-laki ataupun perempuan, bi ayyi sababin minal asbab, apapun sebabnya. Ya, jadi semata keluarnya mani baik bagi laki-laki ataupun perempuan, apapun sebabnya, sama ada sebabnya itu karena mimpi basah atau mula'abah. Mula'abah itu suami istri dia bercanda-canda, bermain-main, ya, maaf cakap, tetapi tidak terjadi hubungan suami istri, hanya cumbu rayu. Nah, au nazar, atau disebabkan karena melihat, memandang sesuatu yang membangkitkan gairah syahwat, lalu pada saat itu keluar maninya. Au fikrin, ya, atau disebabkan dia memikirkannya, membayangkannya, memvisualisasikannya di dalam khayalannya. Nah, semua itu jika sebabnya keluar mani, maka dikategorikan orang yang demikian sebagai dalam kondisi junub. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada yang menarik di sini. Katanya di sini keluarnya mani, sperma dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, bagaimana statusnya ini air yang keluar dari perempuan? Ya, disebabkan mungkin mimpi dan lain sebagainya. Nah, maka muncul pertanyaan, apakah perempuan memiliki mani atau sperma? Nah, jadi diuraikan di dalam hadis bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillah. Suatu ketika Ummu Sulaim datang berjumpa, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Jadi cerdas Ummu Sulaim ini. Jadi sebelum bertanya dia ungkapkan sebuah kalimat yang sangat indah, ya Rasulullah. Ya, karena ini kan pertanyaan pribadi yang mungkin menyebabkan si penanya atau orang di sekeliling atau orang yang ditanya menyebabkan mungkin risih, ya. Tetapi karena ini hukum hakam yang berkaitan dengan hal pribadi, hukum yang menyangkut hukum agama, maka Ummu Sulaim ini cerdas. Dia menyebutkan sebuah kalimat yang indah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah itu kan tidak malu, ya, kalau kita bertanya sesuatu yang hak. Nah, jadi cerdasnya Ummu Sulaim di sini, dia ingin mengajarkan kepada kita, jika persoalan-persoalan itu adalah persoalan kebenaran, persoalan hukum, persoalan yang menyangkut tentang sah dan tidaknya ibadah, dan mesti diketahui saat itu. Nah, maka Ummu Sulaim mengatakan Allah itu tidak malu untuk menyebutkan yang hak. Nah, lalu apa yang terjadi? Langsung ditanyakan oleh Ummu Sulaim, fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat? Ya Rasulullah, apakah perempuan, wanita juga wajib mandi apabila dia mimpi basah?
Maaf cakap berarti ada kasus di mana perempuan juga pernah mimpi basah. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga pernah mimpi basah. Nah, kalau perempuan ini mimpi basah, bagaimana statusnya? Nah, maka ditanya oleh Ummu Sulaim. Nah, apakah perempuan wajib mandi apabila dia ihtilam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, dan jawaban Nabi juga jelas, singkat, padat. Ya, jadi ini demi menghindari fitnah. Karena banyak orang pada hari ini, jamaah ibu-ibu bertanya perkara pribadi, ya. Nah, di sebagian oknum ini dijadikan pintu masuk untuk mengorek persoalan pribadi tersebut. Nah, ini fitnah, ya. Sekali kita buka pintu fitnah, maka menutupnya sangat sulit sekali. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika ditanya tentang hal yang bersifat pribadi ini, Nabi menjawab, "Na'am, betul." Ya, perempuan apabila dia ihtilam tetap wajib mandi, iya. Idza ra'atil ma, apabila ketika bangun dari tidurnya ia mendapati, melihat cairan yang keluar, maaf cakap, dari kemaluannya. Nah, jika basah, maka pada saat itu perempuan dalam kondisi dia, ya, janabah atau dalam kondisi dia junub. Nah, jadi ini pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam nomor hadis yang ke-278. Hadis ini pun direkam oleh Imam Muslim di dalam kitabnya pada nomor hadis yang ke-313. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalil tentang persoalan yang pertama ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Nomor hadis yang ke-236 bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, dari bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan dari sahabat yang paling dicintai di muka bumi ini oleh Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Jadi pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintainya di muka bumi ini? Rasulullah menjawab, Aisyah. Lalu setelah itu ditanya, siapa setelah Aisyah? Abuha, bapaknya Aisyah. Jadi ayahnya Aisyah itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anha berkata, Su'ila Rasulullah 'anir rajuli yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman. Suatu ketika Rasul ini pernah ditanya tentang seseorang yang bangun tidur, lalu ketika bangun tidur tadi dia mendapati, maaf cakap, kemaluannya basah, ya. Kemudian wala yadhkuru ihtilaman. Bangun tidur itu dia ingat rasanya ndak mimpi, tetapi kenapa bangun tidur ini ada yang keluar, ya. Maaf cakap, kenapa mani keluar? Ya, sebenarnya menyebut kata mani itu tidak aib, ya, karena di dalam Al-Qur'an juga disebutkan kata-kata mani. Nah, Allah Ta'ala mengatakan, alam yakun nutfatan min maniyin yumna. Bukankah mereka itu terbuat dari nutfah, dari mani yang terpancar. Nah, jadi ada orang yang dia tidur tetapi dia tidak mimpi berhubungan suami istri, tetapi pada pagi harinya dia dapati kondisinya basah. Nah, ini bagaimana statusnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaltasil, wajib mandi sekalipun dia tidak mimpi, tetapi ada air mani yang keluar. Ini bisa disebabkan karena efek kondisi tubuh, hormon tubuh, atau kondisi cuaca, dingin misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian
Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang yara, dia bermimpi, yara an qad ihtalama, dia bermimpi an qad ihtalama wa la yajidul balal. Dia mimpi, tetap mimpinya itu ya mimpi hubungan suami istri. Nah, setelah bangun dia dari tidurnya itu, wala yajidul balal, dia tidak mendapati ada air mani yang keluar, baik laki-laki ataupun perempuan. Dia hanya sebatas mimpi, tetapi tidak ada air yang keluar, tidak basah. Nah, maka kata Rasul, la ghusla alaih, tidak wajib mandi. Jadi yang menjadi standar adalah keluarnya mani. Nah, faqalat Ummu Sulaim, Ummu Sulaim berkata, al-mar'atu tara dzalik, perempuan juga mimpi wahai Rasul, katanya. A'alaiha ghuslun, apakah dia wajib mandi kalau ada perempuan yang mimpi berhubungan suami istri? Nah, lalu qala, Rasulullah menjawab, na'am an-nisa syaqaiqur rijal. Betul. Ya, perempuan juga wajib mandi kalau dia ihtilam, mimpi. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal, bahwa perempuan itu sama seperti laki-laki. Jadi perempuan itu saudaranya laki-laki, saudarinya laki-laki. Maksudnya di sini mereka sama. Nah, kalau sama berarti apa yang terjadi pada laki-laki juga terjadi pada perempuan. Tetapi ya, jangan pula nanti hadis ini dimaknai berarti kalau begitu laki-laki ada haid dong. Tidak, ya. Jadi an-nisa syaqaiqur rijal. Di dalam syarah hadis ini, perempuan dalam persoalan ihtilam ini sama seperti laki-laki. Jadi jangan dikatakan nanti perempuan tidak ada ihtilam atau tidak ada mimpi basah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua dari janabah, kita ulang lagi. Ya, mandi wajib itu sebab pertamanya adalah junub. Sebab junub itu, sebab dinamakan junub itu ada dua hal. Yang pertama keluarnya mani, baik laki-laki dan perempuan, apapun sebabnya, sama ada sebabnya karena ihtilam, mimpi, mula'abah, bersenda gurau, bercanda, bercumbu rayu, atau melihat ataupun memikirkan. Ini yang pertama. Dan yang kedua sebab junub itu adalah al-jima', berhubungan suami istri sekalipun tidak keluar mani. Ya, jadi berhubungan suami istri sekalipun tidak terjadi inzal, ya, tidak terjadi keluarnya mani. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba', apabila seseorang sudah duduk di sisi yang empat, ya, di sendi-sendi yang empat, di ujung-ujung yang empat, summa jahadaha, ya, dia bersungguh-sungguh serius melakukan itu, faqad wajaba alaihil ghuslu, maka wajiblah dia mandi. Jadi bertemunya dua, bertumpu pada empat bertumpunya pada empat hal tulang badan kita tadi, itu bahasa kiasan hubungan suami istri. Jadi jika ada seorang suami laki-laki sudah bertumpu di empat, ya, tulang tubuhnya tadi, maka dia wajib mandi sekalipun tidak keluar mani. Nah, di dalam riwayat Muslim ditambah wa illam yunzil, sekalipun dia tidak mengeluarkan mani. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat
satu riwayat di Imam Muslim bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Sesiapa yang menyentuh khitannya dengan khitan lawan jenisnya, istrinya, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh telah wajib berlaku aturan mandi wajib. Nah, maka khitan di sini maknanya adalah maudi'ul khatan, tempat dipotongnya di waktu khitan. Jadi maaf cakap, jadi standarnya adalah ketika maudi'ul khatnunya itu sudah masuk, ya. Jadi standar dikategorikan jima itu adalah kalau suami istri yang di khitan itu sudah bertemu, ya. Yang di khitan itu kan maaf cakap kepalanya. Jadi kalau sudah sempurna kepalanya itu bertemu dengan khitannya istrinya, ya, maka wajiblah mandi. Tapi kalau belum sempurna masuk yang minimal kulupnya tadi, maka tidak dikategorikan jima hubungan suami istri. Mohon maaf, ini harus diuraikan agak sedikit detail, ya, demi untuk menambah pengetahuan kita. Nah, Bapak Ibu, ya, di sini kinayah anil jima. Jadi apabila dua khitan sudah bertemu, itu kinayah untuk jima. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dua sebab yang menyebabkan kita dianggap junub. Nah, kalau dalam kondisi kita junub disebabkan oleh dua perkara ini, maka wajiblah kita mandi. Artinya tidak sah salat kita, dan ibadah yang membutuhkan taharah itu tidak sah sebelum kita mandi wajib. Nah, jadi kita ulang lagi, mandi itu ada dua. Yang pertama mandi wajib dan mandi sunnah. Mandi wajib itu ada namanya disebabkan junub. Mandi wajib itu disebabkan haid. Mandi wajib itu disebabkan karena melahirkan, ya, dan turunannya setelah melahirkan itu ada nifas, ya, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Itu sampai 40 hari kadang, dan bisa lebih. Kemudian dan kematian. Nah, kemudian junub itu, ya, ada dua macam. Yang pertama karena keluarnya mani dan seterusnya, dan yang kedua karena terjadinya hubungan jima, ya, jima resmi antara suami dan istri, ataupun jima yang terjadi bukan antar suami dan istri, yaitu karena perzinahan, tetap juga wajib mandi. Nah, itu materi yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Boleh kita pertajam bahan ini dengan tanya jawab. Boleh tentang masalah ini, boleh pula tentang persoalan lain yang kita anggap perlu ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini Pak, kan udah berhubungan suami istri nih. Ya. Jadi tempat kita mau mandi itu tempatnya enggak 500 meter gitu Pak. Ya. Enggak pula kita pakai sendal Pak. Kenapa dapat Pak? Oh, begitu. Jadi setelah hubungan suami istri, lalu pergi ke tempat mandi. Oh, jarak antara rumah dengan tempat mandi tadi 50 meter. Nah, itu Pak. Lalu 500 meter Pak. 500 meter. Lumayan juga itu, ya. Ya, lalu tak pakai sendal. Nah, kadang-kadang kan pakai sendal, kadang enggak itu. Iya. Harus naik. Ya, nggak masalah. Nggak ada masalah mau pakai sendal, mau tak pakai sendal. Yang penting pakai baju, pakai celana, ya, ke sungainya. Maksudnya tetap menutup aurat. Nah, kenapa? Karena tidak ada syarat apapun sebelum kita mandi wajib tadi. Ya, tidak mesti harus memakai sendal ke sungai, tidak harus, ya, tidak ada aturan khusus. Nah, artinya ketika kita ingin mandi wajib, pergi ke tempat mandi wajib itu mungkin ke sungai, lalu tidak memakai sendal, itu tidak apa-apa.
dan pastikan saja selama dalam perjalanan tidak menginjak najis. Ya, tapi yang wajib dipakai ke sungai itu apa? Yang wajib dipakai baju. Wajib memakai baju, pakai celana atau sarung ya, karena kita mandinya di tempat yang dilihat oleh banyak orang. Ya, baik. Silakan jika ada yang lain. Ya, Pak Ji. Silakan pakai mic, Pak. Pakai mic. Pakai mic lah, Pak, tak dengar. Oke. Halo. Ya. Tes. Waalaikumsalam warahmatullah. Walaupun setetes dan jadi dibedakan dulu, Pak. Jadi yang keluar dari kemaluan manusia itu, khususnya laki-laki, itu yang pertama ada air seni, air pipis. Maaf cakap, air kencing. Yang kedua yang keluar itu adalah air mani. Air mani ini keluarnya memancar. Nah, memancar. Kemudian yang ketiga ada jenis air yang disebut dengan mazi. Mazi itu dia tidak memancar tapi mengalir saja. Ya, karena mungkin terangsang, memikirkan, terobsesi. Ya, jangan bilang yang tua-tua 60 tahun tidak bisa seperti itu, bisa. Nah, tapi lalu yang ketiga, yang keempat, ya. Yang keempat ada jenis air yang keluar dari kemaluan laki-laki itu namanya wadi. Nah, wadi ini dia biasanya keluar setelah buang air kecil. Jadi ada keluar yang agak lengket gitu ya. Nah, yang wajib mandi itu air yang keluarnya itu memancar. Sekalipun mungkin karena faktor usia sekali saja, setetes saja, tapi pastikan dia memancar. Tapi kalau hanya turun biasa saja, itu berarti mazi. Nah, kalau mazi tidak wajib mandi. Kalau mani dia keluarnya memancar dan setelah itu maaf cakap lemas, capek, lemas, ya. Itu mani itu, ya, mani. Tapi kalau mazi, wadi dan air kencing itu kan tidak lemas kita setelah itu keluar. Begitu, Pak, ya. Baik, ada yang lain? Wa'iyyakum. Baik, di sini ada pertanyaan tertulis, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah mandi wajib harus kesat? Kesatnya apa? Apakah mandi wajib itu harus harus digosok, harus kesat? Ya, kalau maksudnya haruskah mandi tadi harus digosok, dikesat, setelah disabun hilang licin-licinnya, idealnya sunnahnya memang seperti itu. Tetapi yang wajib adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kalau sudah basah semua itu, maka sudah memadai dan sudah disebut sebagai mandi wajib. Tetapi ada sunnah-sunnahnya. Nah, di antara sunnahnya adalah sebelum itu berwudu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu mencuci bagian yang ada najis. Setelah itu mencuci 2 kemaluan. Saya itu mulai dari yang kanan baru yang kiri, kemudian digosok-gosok, ya. Karena ada kemungkinan di sana masih tertinggal lekat-lekat keringat, lekat-lekatan mani. Nah, idealnya seperti itu. Jadi tidak wajib tetapi dianjurkan, ya, agar sempurna dan setelah itu kita merasakan segar. Nah, karena di antara hikmah mandi adalah husulun nasyad, ya, tercapainya kesegaran dan semangat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika kelamin hanya sentuh saja dan tidak masuk, apakah wajib mandi? Tidak wajib mandi.
hanya nyentuh di permukaan saja dan tidak masuk qadrul hasfah. Qadrul hasfah itu maaf cakap kepalanya, ya, helmnya, ya, yang dipotong saat khitan itu. Nah, kalau setengah berarti tidak wajib, apalagi hanya nyentuh permukaan saja. Yang payahnya lagi belum apa-apa sudah gagal misalnya, itu nggak wajib itu. Nah, maka jika hanya menyentuh saja tidak dikategorikan penyebab untuk terjadinya mandi wajib. Jadi sekali lagi untuk kami detailkan supaya bertambah pengetahuan, yang masuk itu bertemu dua khitan itu maksudnya kepala khitan laki-laki itu masuk keseluruhannya, itulah kategori dinama yang menyebabkan wajibnya mandi wajib. Jika hanya menyentuh atau setengah atau mungkin sedikit lagi baru masuk ke semuanya, nah itu tidak dikategorikan sebagai penyebab mandi wajib. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada malam ini. Maaf sedikit agak vulgar ya kajian kita pada malam ini, tetapi mau tidak mau harus kita sampaikan demi sahnya amal kita. Nah, jadi kita tidak perlu malu membahas ini, sebagaimana innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu untuk menguraikan kebenaran, dan Ummu Sulaim juga tidak malu untuk bertanya pada hal-hal yang memang wajib ditanyakan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.